Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Novitasari Putri Sentosa, NIM 1021900008 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah asas al-umuru bimaqasidiha. Adapun di sini saya akan menjelaskan tentang makna al-umuru bimaqasidiha, kemudian dalil dasar dari kaidah al-umuru bimaqasidiha, dan yang terakhir contoh penerapan dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Yang pertama, makna dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kaidah al-umuru bimaqasidiha terbentuk dari dua unsur, yaitu lafadz al-umuru dan lafadz al-maqasid. Kata al-umuru secara bahasa merupakan bentuk jamak dari al-amr, yang artinya segala perkara atau perintah yang baik, perkataan, perbuatan, dan tingkah laku mukallaf. Sedangkan al-maqasid berasal dari kata qasada, yang artinya menuju, bertujuan, berkeinginan, dan kesengajaan. Kaidah ini menegaskan bahwa semua urusan sesuai dengan tujuan atau maksud pelaku dari kaidah ini. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas maupun makna perbuatan seseorang. Apakah seseorang melakukan perbuatan tersebut karena niat beribadah kepada Allah dengan melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau dia melakukan perbuatan tersebut tidak niat karena Allah tetapi agar disanjung oleh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu dalil dasar kaidah al-umuru bimaqasidiha. Kaidah ini diambil dari ayat-ayat Al-Quran atau nas-nas dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu terdapat pada surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak menyuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian dalil lainnya terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 225. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'ahidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'ahidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Yang artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan karena sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah, tetapi Allah menghukum kamu karena sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sedangkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, dalil dasar kaidah ini ialah salah satunya hadis riwayat Ahmad bin Hambal dan Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Yubaghasun nasu ala niyatihim", yang artinya manusia dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Kemudian hadis Baihaqi dan Salman Al-Farisi, "Niyatul mu'mini khairun min amalihim", yang artinya niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ayat-ayat Al-Quran di atas sebagai dasar. Bentuknya, kaidah telah diperkuat dengan hadis-hadis Nabi, yaitu bahwasannya
tujuan ataupun niat dari amal perbuatan seseorang harus dikerjakan dengan ikhlas karena Allah. Dengan demikian, maka setiap perbuatan, setiap tingkah laku tergantung pada niat dan tujuan orang yang melaksanakannya. Kemudian yang terakhir adalah contoh penerapan dari kaidah al-umuru bimaqasidiha. Yang pertama, apabila seseorang membeli anggur dengan tujuan atau niat memakan atau menjual, maka hukumnya boleh. Namun apabila ia membeli dengan tujuan atau niat menjadikannya khamar, kemudian menjualnya kepada orang lain yang akan menjadikannya sebagai khamar, maka dihukumi haram. Kemudian contoh yang lain, jika seseorang menemukan barang temuan kemudian memungutnya atau mengambilnya, jikalau ia mengambilnya dengan niatan memilikinya, maka orang tersebut dianggap sebagai penggosok atau perampas. Dan seandainya barang itu rusak berada di tangannya, maka ia berkewajiban untuk menggantinya. Jika ia mengambilnya dengan tujuan untuk menyerahkan atau mengembalikannya kepada pemiliknya, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang terpuji. Dan apabila barang tersebut rusak sebelum dikembalikan atau diserahkan kepada pemiliknya tanpa adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian, maka ia tidak berkewajiban untuk menggantinya. Penjelasannya atas maksud dan tujuan dalam hal tersebut dapat diterima dengan disertai bukti-bukti pendukung dan penguat pernyataan dan penjelasan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.